Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Apriani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Yang pertama yaitu topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis-menulis. Berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Ciri-ciri topik. Ciri-ciri topik yaitu ada 4. Yang pertama, topik harus menarik perhatian pembaca, sehingga mampu menimbulkan rasa keingintahuan pembaca. Yang kedua yaitu mencakup total isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Yang ketiga, harus sesuatu yang nyata atau tidak boleh abstrak atau tidak boleh hayalan. Yang keempat yaitu topik tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi berbentuk kata yang singkat. Manfaat topik. Manfaat topik yaitu ada 3. Yang pertama, dapat dipahami secara langsung dalam isi karangan tersebut. Yang kedua yaitu dapat memahami total maksud dalam isi karangan. Yang ketiga yaitu dapat melihat informasi penting. Pembahasan yang kedua yaitu tema. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan masalah utama yang mewujud oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, atau suatu karya tulis. Tema juga dapat dikatakan sebagai gagasan pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan. Penetapan tema sebelum dimulai sangat penting untuk yang baru. Ditulis secara teratur dan jelas sehingga isi karangan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ciri-ciri tema. Ciri-ciri tema ada 3. Yang pertama, dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat dari masalah yang dikemukakan. Yang kedua yaitu, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain. Bagaimana ceritanya? Yang ketiga yaitu, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita plot, perwatakan, watak-watak, dan dalam sebuah cerita. Yang ketiga yaitu manfaat tema. Manfaat tema itu ada 3. Yang pertama, dapat mengembangkan ide dan gagasan pemikiran secara langsung. Yang kedua yaitu dapat secara langsung menggugah isi karangan. Yang ketiga yaitu dapat memperluas bagian hal yang terpenting. Pembahasan selanjutnya itu tentang judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab, dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis. Bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel juga disebut juga kepala tulisan. Ada juga yang mendefinisikan judul sebagai lukisan suatu artikel atau juga disebut miniatur isi bahasan. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema. Karena itu judul harus mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang dari intinya. Judul bersifat lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Syarat-syarat judul yang baik ada 3, yaitu harus relevan atau bertalian dengan tema, berikatan dengan tema, nyambung dengan tema. Yang kedua yaitu harus provokatif atau menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang ketiga yaitu harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu pembahasan kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan.
Fungsi utama kerangka karangan adalah pembantuan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Melalui kerangka karangan, pengarang dapat melihat kelemahan dan kelemahan dalam perencanaan karangan. Dengan cara ini, pengarang dapat menunggu setelah menulis kerangka karangan mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penulis menggarap karangan yang logis dan teratur serta mendukung penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Manfaat karangan. Manfaat karangan itu sangat banyak. Yang pertama yaitu mempermudah pembahasan tulisan. Yang kedua, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang ketiga, menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Yang kelima, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. Yang keenam yaitu memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Dengan kerangka kerja karangan, penulis bisa menyusun tulisannya sesuai butir-butir bahasan yang ada dalam kerangka karangannya. Kerangka karangan merupakan miniatur dari sebuah karangan. Dalam bentuk ini, karangan tersebut dapat diteliti, dianalisa, dan mengecualikan secara menyeluruh. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama yaitu pengungkapan maksudnya harus jelas. Tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga yaitu pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Contoh topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Topiknya yaitu produksi batubara. Temanya usaha peningkatan produksi batubara di Umbilin dengan menggunakan alat-alat modern dan sistem kerja yang efisien. Judulnya upaya peningkatan produksi batubara di Umbilin dengan modernisasi dan efisiensi. Yang ini adalah contoh kerangka karangan berjudul berkebun. Judul karangannya yaitu berkebun. Topik ke topik yaitu perlunya pemanfaatan lahan produktif, berkebun menambah pendapatan, berkebun memerlukan pengetahuan, proses berkebun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.